Halo, apa kabar semuanya? Pada pecinta kopi dan juga petani kopi terkhusus. Di video kali ini kita akan belajar dari sistem negara Brazil, cara penanaman kopi mereka, dan juga sampai hasil dan panennya belajar dari mereka. Karena ini yang akan menjadi penyemangat kita untuk bertani kopi. Pada rekan-rekanku semua bahwa pertanian kopi ini di negara Brazil ini bisa dikatakan di sini sistem pagar ya, karena seperti koyok pagar yang mana ya. Dan kita belajarnya itu cara tanamnya dari awal ya. Tapi rata-rata di tempat kita ini pertanian sudah sistem setekan atau sambung. Apabila dia menggunakan sistem pagar ini, dia akan lebih banyak lagi penanamannya, dan juga hasilnya juga ya lumayan ya, karena banyak pohon, banyak juga buahnya rekan-rekan semua. Dari sistem pagar ini, pertanian kopi Brazil itu dengan jarak tanam yang ideal, karena dalam per hektarnya itu mencapai 2.900 batang per hektarnya. Dan untuk tempat kita, apabila itu udah dipentok-petokin, udah dimepet-mepetin, itu kurang lebih per hektarnya 2.500 batangan. Jadi ada selisih dari 2.500, negara Brazil 2.900, ada 400 batangan. Lumayan bukan kawan-kawan ya? Nah, seperti di video ini, kita simak ya videonya. Gambarkan ya. Jadi seperti ini saya gambarkan untuk jarak tanamnya di yang sistem modern ya di Brazil. Jadi jarak tanamnya itu 1,15 meter, dan untuk horizontalnya itu sekitar 3 meteran ya. Tuh, pokoknya jarak tanamnya seperti ini, horizontalnya 3 meteran, dan bisa per hektarnya itu kurang lebih 2.900 batang. Kalau di tempat kita sendiri per hektarnya itu kurang lebih 2.500 batang ya, jadi ada selisih 400 batangan. Jadi bisa kita kembangkan ya dengan sistem seperti ini, akan lebih lebih banyak pohonnya, dan juga yang pastinya hasilnya juga akan lebih banyak juga. Kopi Brazil itu sangat luar biasa ya, apabila kita pahami cara pertanian mereka itu sudah sistem modern sekali, daripada tempat kita ini masih manual. Jadi untuk kita, untuk petani milenial harus lebih lebih gesit lagi meniru cara mereka, karena setiap tahun mereka itu selalu stabil bro. Kalau kita kan ada patah surutnya tergantung cuaca, nah itu kalau kita, akan tapi itu bisa dikendalikan kok. Nah, sedangkan dari pembibitannya saja mereka sudah luar biasa cara di polybag, karena tersistem. Di negara Brazil tersistem cara produktivitasnya, dari pertama dia penyemaian bahan atau pembibitan itu udah sangat luar biasa, karena teknologi mereka juga udah luar biasa. Akan tetapi di sini kita akan belajar dari mereka bagaimana mensistem di perkebunan kopi kita milik sendiri. Tapi saya rasa di negara sana juga ada ya seperti kita ini yang agak leha-leha mengurus perkebunan kopi. Akan tapi kita biar lebih paten lagi, lebih luar biasa lagi untuk menargetkan buah-buah kopi agar hasilnya melimpah. Jadi bisa kita lihat ya bahwa di sistem di negara Brazil ini, dari satu bonggol ya, atau satu bonggol kopi itu bisa mengeluarkan 3 batang pokok kopi. Nah itu kalau satu pokok kopinya 1 ginjar, atau kurang lebih setengah kilo, ataupun 7 on atau berapa, itu kan bisa, kalau 3 jadi udah berapa hasilnya per batangnya itu bisa mencapai 2 kilo kurang lebih seperti itu ya. Dan hasilnya pun karena sinar matahari cukup dan mereka dan asupan nutrisi yang ada untuk kopi, hasilnya mereka juga melimpah ya. Sangat luar biasa untuk pertanian kopi Brazil ini. Pemanennya pun bukan cara tradisional lagi, ini udah pakai mesin mereka. Kalau tempat kita kan masih manual ya bro ya. Ini adalah kecanggihan untuk
petani kopi di Brazil. Pokoknya kita harus menirunya, kalau bisa lebih dari ini. Terima kasih bro. Jadi dari sini kita bisa belajar dari mereka ya bro. Rata-rata kalau perkopian di Indonesia kita kan kopi stekan, sedangkan sistem di Brazil ini sistem kopi lancuran ya, atau stek tunas lah, hampir sama. Nah, kemenangannya mereka ini satu pokok pohon itu bisa 3-4 ya. Jadi pikiran saja ya, kalau hitung-hitungan saya, kalau satu batangnya mendapatkan 1 kilo itu udah luar biasa, udah lebat dengan kepada. Nah, untuk sistem panennya di negara Brazil ini sangat luar biasa bagi saya. Sangat luar biasanya, mereka lebih cepat, lebih praktis, dan lebih modern. Nah, kalau tempat kita saat mau panen tuh bingung mas bro. Ya, bingungnya saat mencari tenaga kesana kesini, kita mencari yang mau bekerja di perkebunan kopi kita, itu saat musim besar tiba itu sangat sulit sekali. Nah, ada trik-triknya tersendiri agar banyak untuk bekerja di perkebunan kita, tapi lain waktu ya mas bro. Panennya di negara Brazil ini sudah menggunakan mesin modern. Beda sama kita, hanya dengan kedua tangan ini yang kita gunakan. Biasanya di telapak tangan ini kalau tidak menggunakan sarung tangan, dia udah apa jenisnya, kapalan ya kan. Udah kapalan di sini. Kita salaman sama orang aja dah, wah ada kasap rasanya di sini, karena ya itu tadi, getah dari kopinya itu sendiri. Apabila kita menggunakan mesin ya kan, ada juga yang mesin sekarang tuh udah ada ya di jual beli online, banyak sekali mesin-mesinnya itu dijual, tapi di bawah itu harus menggunakan terpal. Nah, jadi di gogroknya ya, apa jadinya, digeterin gitu, jadi jatuh ya untuk kopi-kopi yang sudah siap panen. Ya, kemungkinan hanya seperti itu ya, kita belajar dari negara tetangga supaya kita lebih semangat lagi. Oh seperti ini toh negara tetangga cara tanamnya, cara panennya, dan kita bisa meniru. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan salam sukses petani kopi.